Selanjutnya kita masuk ke mengkudu. Ini juga mudah kita dapati di sekitar kita. Mengkudu ini dia rasanya cenderungnya pahit ya, sedikit baunya agak kuat ya. Arahnya ke dingin, meridiannya nanti masuk ke liver dan jantung. Nah, ketika nanti tambahannya ketika kita melihat sebuah afinitas ya, masuknya meridian ke misalnya liver jantung, maka jangan lupakan Wusing nanti. Jadi ketika kita sudah masuk ke afinitas nanti jangan lupakan Wusing, karena bisa jadi kita akan memahami peran aksi fungsi daripada herba dengan kita melihat Wusing tersebut. Oke, lanjut. Kemudian ini sering digunakan untuk kasus-kasus infeksi saluran pernafasan atas. Nah, ini coba di sini kita mulai gunakan Wusing. Liver jantung kaitannya dengan saluran pernafasan atas, berarti ini adalah paru-paru. Apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika di situ liver itu dia punya anak jantung. Jantung sendiri kaitannya dengan paru-paru atau logam, dia akan membatasi fungsi daripada logam atau paru-paru. Nah, paru-paru sendiri nanti juga akan membatasi fungsi daripada liver. Nah, di sini ada hubungan sebenarnya antara liver, jantung dan juga paru-paru. Makanya ketika mungkin ini afinitasnya liver dan jantung, tetapi kenapa kok bisa untuk mengatasi masalah-masalah pada organ logam atau paru-paru? Ini pernafasan atas, sakit tenggorokan. Ini kenapa? Kalau hepatitis jelas ya, hepatitis karena dia arahnya ke liver jelas. Tapi kalau yang ini, nah ini berkaitan nanti masalah-masalah saluran pernafasan dan sakit tenggorokan karena adanya panas di liver dan jantung. Jadi seperti itu. Ya. Jadi bukan hafalan ya, bukan hafalan. Oh ini ada masalah di nafas ya, langsung kita gunakan mengkudu. Oh nanti dulu kita lihat apakah ada kaitan dengan liver dan jantung. Kalau ternyata liver jantungnya panas, kemudian ternyata menimbulkan efek berupa efek penyakit ya, efek sakit pada saluran nafas. Nah, kita bisa menggunakan mengkudu ini. Salah satu kasus yang juga sering menggunakan mengkudu misalnya adalah gondok ya, gondongan gitu apa namanya, ada radang di area kelenjar di sekitar leher. Itu ketika kita lihat ternyata di sana arahnya ke panas, maka kita bisa gunakan mengkudu ini. Ini salah satu contohnya. Atau mungkin adanya kasus mata kemudian banyak kotorannya ya, kuning. Nah, atau orang sini bilang ada trimbilan, belekan dan seterusnya. Ini juga bisa masuk. Tapi masalahnya dia ada di liver ya. Permasalahannya bukan mata tapi liver. Tapi ingat, mata adalah jendela dari liver, dari hati. Ya sama saja sebenarnya. Memahaminya harus filosofis seperti itu. Kemudian hepatitis, jelas ini hepatitis ini masalah liver, tapi harus kita lihat karena dia dingin pahit berarti hepatitis tipe panas. Kemudian penyakit kuning sama ya, hepatitis nanti akan menyebabkan penyakit kuning ataupun sebaliknya sama. Tanda-tandanya ada masalah di liver, kemudian akan muncul warna kuning baik di mata, di kuku ya, ataupun akan terlihat di kulit akan semacam ada warna semu kuning. Nah, di sini secara umum dikatakan panas lembab. Jadi kalaupun tidak ada keluhan, tetapi melihat di area lidah ya, lidah terutama area liver, jantung dan berkaitan dengan Wusing nanti dikaitkan lagi, dia kok panas lembab, maka kita bisa menggunakan mengkudu. Kasus disentri ada panas ya, diare panas dan terbakar, pembengkakan yang tidak diketahui asalnya. Nah, ini tadi yang saya maksud ya, semua panas lembab intinya adalah panas lembab itu bisa. Kemudian eksim sifatnya yang panas, penyakit gusi karena angin panas di liver jantung, iritasi kulit, dermatitis alergi, ini juga kaitannya dengan liver nanti, tekanan darah tinggi, liver paru ya, dermatitis alergi sifat panas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe lembab panas juga ya. Pokoknya semuanya kalau berkaitan dengan nama-nama penyakit, kita harus pahami sifat dari penyakit itu. Ya, mungkin sudah diagnosa dokter, misalnya diabetes, nah kita tambahkan lagi diabetesnya tipenya tipe apa. Baru kita bisa memilih herbanya herba yang mana.
Nah, ini ada laporan bahwa mereka yang dengan disfungsi ginjal, masalah dengan ginjal, ini memiliki peluang lebih tinggi untuk kerusakan ginjal. Perlu diingat ya, ginjal ini dia tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya pahit ya. Pahit harus hati-hati. Semua herba yang ada pahitnya maka tidak boleh dikonsumsi jangka panjang, ataupun kalaupun harus mengkonsumsi maka perbanyaklah mengkonsumsi air putih ya, yang cenderung hangat agar bisa dibuang ya, tidak mengendap di ginjal dan mungkin akan merusak ginjal. Kemudian lebih banyak kasus hepatitis akut. Nah, berarti ini salah penempatan. Tadi kan bisa untuk mengobati hepatitis tapi tipe panas lembab. Tapi karena melihatnya hanya hepatitis, biasanya kemudian digunakan pada hepatitis tipe dingin. Nah, ketika digunakan pada hepatitis tipe dingin, maka ya di sini dilaporkan jadi hepatitisnya semakin bermasalah ya setelah konsumsi produk noni. Noni ini istilah lain dari mengkudu ya. Nanti produk-produk di pasaran biasanya ada noninya, ada istilah noni, bukan non Islam ya, tapi noni itu maksudnya adalah mengkudu. Penggunaannya untuk secara oral ya, biasanya berupa dekokta itu rebusan gitu aja mudahnya. Rebusan biasanya sudah bentuk kering 15-30 gram, tapi kalau fresh di jus 60-120 gram. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke pare. Pare